Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'il ahli turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya ghauthil a'dhami kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambasi Ibni Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Talha Kalisapu Cirebon wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina walikaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah
yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruang yang mulia atau hujrah syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmat Allah, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait berikut ini. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan seringan sayap nyamuk. Kecil, bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait ini. Kala jauh dari kekasih, kuutus roh pengganti diri. Ulurkan kini tanganmu kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah SAW yang mulia terulur keluar, lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Manqobah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang sama. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam satu waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap perbicaraan dan pertemuan. Manqobah ke-33, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita, rupawan wajahnya manis dan cantik sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang laki-laki fasik, hidung belang dan tunasusila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan maksud keinginan nafsu jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada satu gunung untuk berkhalwat atau beruzlah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam goa, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam goa, memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha pula menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Thaqalain, ya Gausul A'zam, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikianlah ratap wanita bertawasul dan beristighosah meminta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepas bakyaknya. Sepasang bakyak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakyak memukul, menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu pula dia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakyak milik Syekh, gurunya,
Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bakyak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada Syekh dan juga kepada khalayak yang mengerumuninya. Manqobah ke-34, Syekh Abdul Qadir memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah lepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang telah dilepas dari pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat diangkat kembali mendapat pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Menurut anggapan saya bahwa persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya anjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikembalikan lagi pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka. Lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah. Sudah banyak para wali yang berdoa, mereka memohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal itu, kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar sabda itu, lalu Syekh mengambil sajadah, berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, "Wahai Gausul A'zam Abdul Qadir." Bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya. Dan langkah kaki yang kedua terdengar yang bersabda, bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia. Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga, kembali terdengar, bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya kuampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu. Syekh mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Manqobah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa torekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada torekat-torekat lainnya. Gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal sebelum aku mendalami dan mengamalkan torekatnya. Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Azmir, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah, mengipasi badan yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. "Mari ke sini, lebih dekat lagi," kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan Allah." Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir.
dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqah, kemuliaan dan keberkahan bagimu. Dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Manqobah ke-36, Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir-fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Said Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya, kalau ngotot silakan saja." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat, lalu akan diangkat ke kepalanya. Kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad Kanji. Setibanya di tempat gurunya itu, Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya berkata, "Nah, Syekh Ahmad, tadi kataku, bagaimana kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak ini, sudahlah, jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Syekh Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat Rijalullah." Manqobah ke-37, berkata Syekh Abdul Qadir seorang perempuan mempunyai 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntakha Jawahiril Qal'ai diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Maksudnya ia mohon agar mendapat doa restu dan karomah dari Syekh agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelerai lara. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauh Mahfud. Ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa, terdengar sabda Allah, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauh Mahfud bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak?" Syekh berkata lagi, "Saya mohon 3 anak." Dikala itu datang lagi sabda Allah, "Kamu sudah melihat di Lauh Mahfud ia tidak ada lukisannya seorang anak pun. Kini kamu minta 3 orang anak." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 4 orang anak." Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datang sabda Allah, "Sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu aku terima." Atas anugerah karunia itu, lalu beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu dengan mengharap barokahnya. Lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar, 7 bayi laki-laki, semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak dewasa. Beberapa tahun kemudian keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai, "Untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu digantung di bawah leherku? Sekarang aku sudah punya anak. Untuk apa lagi kalung ini dipakai? Tidak ada gunanya." Seusai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ke-7 anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh dan bertobat mohon ampunannya karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga kamu supaya cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti." Setibanya di rumah,
Dengan penuh cemas ternyata anaknya yang sudah mati itu semuanya hidup kembali. Manqobah ke-38, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat munkar nakir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta rindu kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati ditanya pun di alam kuburnya oleh malaikat munkar nakir, "Apa agamamu? Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Si mayat hanya menjawab, "Saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat itu selalu memanggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat munkar nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu." Allah bersabda, "Beri siksaan dia sebagaimana mestinya." Pada waktu malaikat munkar nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir datang sambil berkata, "Wahai malaikat munkar nakir, mayat muridku jangan disiksa karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku." Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, "Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah, sekarang mau menanyakan apa masalahnya?" Untuk kedua kalinya kejadian ini, malaikat munkar nakir bertambah bingung dan dengan segera dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda sebagaimana tadi, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah, lalu diambilnya godam. Ketika si mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh menghadang dan mengagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat munkar nakir. Lalu dilemparkan. Beliau berkata, "Semuanya minggir. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam hati batinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar." Artinya, dalam surga tidak akan senang dan di dalam neraka tidak akan susah. Ketika itu datang sabda Allah, "Sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu, jangan kamu siksa. Disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir, aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu." Manqobah ke-39, setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Di dalam kitab Bahjatul Asrar diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu hari beliau terbang melayang di atas ribuan manusia pada jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam padaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam padaku dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan senantiasa memberi salam padaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada malam itu, pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari. Minggu dan hari itu memberi salam padaku dan memberitahukan masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhanku, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan, semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di Lauh Mahfud, dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujjah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah SAW. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya." Manqobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Asrar diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu
Allah telah memberikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, penjaga kunci pintu neraka, apakah ada padamu murid ikhwanku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh berkata, aku bersumpah demi zat, kemuliaan dan keagungan Tuhan, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat, keagungan dan kemuliaan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama-sama muridku berangkat masuk surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur atau di masyrik dan muridku berada di barat atau maghrib. Lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Kalau ada muridku yang dimasukkan ke dalam neraka, sekali lagi, aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke dalam surga. Karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan kepadaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta, mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap, menaruh perhatian padanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti atau menimbulkan rasa kaget, terkejut pada murid-muridku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.